Baik ya, kita apa eh, lanjutkan lagi ya, tadi ada trouble dikit ya yang Bapak ini. Eh, ini udah jelas ya? Ya, ini maaf ya apa di kampus ini. Oke. Ya baik, langsung saja ya kita di pertemuan yang pertama manajemen pangkalan data ini. eh, Ya, kita akan bahas silabus ya, apa yang akan kita lakukan dalam satu semester. Kemudian mengenai perkuliahan, saya pikir karena sudah pernah ngambil mata kuliah Bapak ya. Eh, Kemarin mata kuliah apa? Ya, gimana? Informasi Pak. Sistem Jaringan informasi. jaringan ya. Ya, jaringan ini kemungkinan manajemen pangkalan data juga ini nanti masih ada kait-kaitannya ya, karena kita akan belajar terkait dengan basis data yang kemarin juga sudah pernah kita mungkin singgung sedikit ya, ketika kita berbicara masalah jaringan kan kita juga ada yang membahas sedikit tentang basis data juga ya, tapi ini lebih lebih lengkap lagi ya, lebih spesifik lagi, kita khusus bagaimana kita akan diskusikan bersama terkait dengan manajemen pangkalan data ini dari mulai pembentukan diciptakannya data ya, kemudian sampai kita olah dan kemudian dibuat dalam bentuk basis data. Nah, itu nanti kita akan lihat di silabus ya. Akan kita lihat di silabus. Kemudian tentu dari silabus itu kita akan kelihatan apa saja yang harus kita kerjakan dalam satu semester. Di e-learning sudah Bapak masukkan ya silabusnya, kemudian presensinya jangan lupa ya presensinya. Ini maaf ya di kampus ya, jadi mungkin ada suara-suara dari yang lainnya kedengaran ya, mohon maaf saja ya. Oke, ini semester berapa? Semester 6 Pak. 6 Pak. Oh iya, yang offline itu 2 dan 4 ya. Makanya Bapak tanya offline atau online ya. Oh, berarti yang selain dari semester 2 dan 4 kita belajar secara online. Iya secara online ya. 2 dan 4-nya offline. Oke, mungkin kita akan coba lihat sekilas saja ya. Jadi hari ini kita akan lihat sekilas dari judul-judulnya apa saja yang akan kita bahas ya. Kemudian ya di pendahuluan ini seperti Bapak sampaikan masalah perkuliahan, kemudian nilai tentu sudah tahu ya, karena seperti Bapak sampaikan bahwa kuliah itu sebenarnya ya saling memahami karakter dari dosen masing-masing ya, karena dosen ini kan hanya sebagai pemantik untuk memberikan arah mata kuliah ya. Jadi tidak bisa kita sepenuhnya dari dosen ya. Jadi dosen memberikan misalnya tema-tema apa, lalu kemudian kita kembangkan sendiri ya. Dan mungkin dengan diskusi atau sendiri ya. Lalu kemudian bisa berkembang ya, karena kita sudah mahasiswa ya, jadi bukan ya mengharapkan dari kalau di SMP, SD, SMA itu ya sepenuhnya mengharapkan dari guru ya. Nah, kalau kita sudah berpikir dewasa, memahami ya semua persoalan, jadi pikir kalau di masa sekarang untuk
materi apapun dalam sekejap kita sudah bisa dapat ya, kita sudah bisa temukan ya secara umum saja ya. Tapi karena kita konteksnya di akademisi, tentu harus melalui buku-buku yang referen-referen yang relevan ya. Jadi kita bisa saja misalnya cari dari Google dulu lah, silakan, hanya jangan sampai tidak mengetahui, tetapi tetap kita mencari sumber yang rujukan yang yang valid dari buku atau jurnal atau penelitian ya. Dan sepertinya di mata kuliah semester kemarin Bapak sudah ajarkan bagaimana cara ambil buku di Google Books, bagaimana di BOKWRG, bagaimana di LibGenIS, semuanya bisa ambil sumber dari sana ya, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Baik, di silabus mungkin Bapak minta tolong satu orang lah ya, screen sharekan. Ada yang pakai laptop nggak? Ya, apa ya, ada rahasia yang mungkin di Bapak bisa mungkin Anda ini ya pahami ya, bahwa di MOU biasanya Bapak kalau kehadiran juga menentukan ya. Jadi 3 kali tidak ada di presensinya itu jangan harap dapat nilai A ya. Kecuali ada izin ya, ada pemberitahuan, ada apa ya. Tapi kalau tidak itu biasanya Bapak pertimbangan ya untuk walaupun 10% itu menentukan juga ya. Kemudian ini karena kita di online ya, kayaknya kita memang serba salah gitu ya, dari dulu juga terkait dengan kehadiran ini. Apakah misalnya kita hanya cuman hadir saja menghidupkan HP lalu kemudian tidak tahu kemana ya. Jadi Bapak bicara sendiri misalnya, kemudian nah itu ya. Jadi idealnya itu memang harus aktif ya, harus aktif ininya apa, videonya gitu kan. Karena itulah tanda hadir kita ya. Itu sebenarnya ya. Jadi ini yang selama ini kita ngerasa ya pembelajaran online dianggap orang tidak maksimal ya, karena dianggap ya hanya apa, bicara sendiri-sendiri gitu kan, tidak ada interaksi ya. Jadi sebenarnya kemarin sempat jadi perdebatan gitu ya. Jadi pelajaran online itu tidak maksimal ya, atau tidak baik ya. Sebenarnya itu apa, konsep itu, kalimat itu kemungkinan dari SD, SMP, SMA ya, TK mungkin ya, karena mereka tidak bisa interaksi secara langsung gitu ya. Tapi kita bagi mahasiswa sebenarnya ini justru apa ya, kuliah online ini sebenarnya apa ya, dari untuk berinteraksi kan kita bisa gitu kan, karena kita sudah memanfaatkan teknologi, sudah masing-masing sudah bisa semua gitu kan. Kalau anak SD kemungkinan lah ya kita tidak bisa, silakan kalau orang anggap bahwa pelajaran online itu tidak maksimal gitu kan. Nah sebenarnya justru malah di tingkat SMA, perguruan tinggi, seharusnya ya ini tidak lagi dijadikan itu, kita ngerasa apa ya, kalimat itu harus kita bantahkan gitu kan. Ya ini sebenarnya salah satunya ya, ini juga penyebabnya gitu ya, kita kuliah kemudian hidupkan HP, kemudian kita nggak tahu ngapain gitu kan, nggak ada yang tahu kan kita kan ini apa, atau mungkin ya dia disimpan di saku ya, simpen di meja, taruh di meja, kitanya kemana ya, itu mungkin itu yang anggap kita bahwa kuliah online ini tidak maksimal. Tapi sebenarnya kalau kita desain, kita benar-benar apa sesuai dengan ini ya apa, logika kaidah kita misalnya kayak tadi kayak Bapak. Idealnya ya pada saat perkuliahan ya hadir gitu kan. Hadir itu ya kameranya muncul gitu kan. Nah, itu ya. Jadi itu silakan saja, nanti Bapak tidak melarang, silakan mau dimatikan mau apa, tapi itu tadi ya, Bapak
kalau tidak hadir 3 kali gitu ya. Nah itu kemungkinan ya, mungkin sudah ngerasakan kemarin ada yang nilainya B, nilainya nilainya di bawahnya lagi. Nah itu salah satunya itu yang tidak bapak ungkapkan ya, silakan saja gitu kan. Jadi kita tahu ya, kita rekam jejak digital ini kan kelihatan ya. Kita bisa cek ya dia serius. Jadi tanda seriusnya ya itu, tanda seriusnya hadir karena ini resikonya ya. Kita mau datang kondisi kan, mau tidak datang ya ini resikonya pakai ya pulsa ini ya, kuota ini yang kita jadi persoalan ya. Kemungkinan itu Anda mungkin diaktifkan kameranya takutnya makan kuota banyak. Tapi sebenarnya ya resiko itu ya, resiko kita di era yang sekarang ini kan. Baik itu ya. Eh, jadi itu di Bapak sudah tahu karakter Bapak, kemudian Bapak yang penting aktif gitu kan, yang penting kehadiran lengkap, kemudian setiap ujian ada, ya insya Allah nilainya baik gitu kan. Tidak ada yang itu ya, kecuali kalau misalnya itu tadi ya, ada hal-hal yang sudah kita sepakati kemudian Anda tidak lakukan ya, itu eh, tentu akan ada imbasnya ya, ada pengaruhnya di nilai ya. Selebihnya ya ini saja ya, itu seperti Bapak tadi sampaikan, kita tahu tema-tema perkuliahan, kita cari sendiri gitu kan. Kita bisa mengembangkan pengetahuan kita karena kita sudah mahasiswa. Oke, baik, kita lihat sekilas saja ya. Ini kita mungkin sampai jam 12 lah ya. Setengah jam ini kita akan bahas materi-materi kita apa saja dari manajemen pangkalan data ini dari silabus. Jadi kita melihat secara ininya dari silabus lah ya. Mungkin minta tolong ya siapa ini ini apa namanya? Sampai ini Nur Sonia ya? Sonia ya? Iya, Pak. Nah, Sonia, Bapak nggak kelihatan ininya warnanya. Sonia, silakan coba di ini ya, eh, yang di e-learning itu, silabus itu screen sharekan dulu ya. Ya, Pak. Ya, kita lihat sekilas ya. Nanti yang lain coba kita eh, lihat bersama, tapi kita belum melihat dengan sumber-sumber ya. Jadi kita mau menduga-duga saja bahwa materi ini apa yang akan kita lakukan gitu ya. Secara umum kemungkinan apa mendengar atau apa membaca dari Google atau dari mana ya. Ini manajemen pangkalan data ya. Nah, itu kalau dari kalimat itu gimana itu? Manajemen pangkalan data ya. Kalau manajemen ya, manajemen apa manajemen itu? Kalau di KBBI apa? Coba lihat. Kita ini bisa ini ya, bisa itu kritis kan? Manajemen apa manajemen gitu ya. Yang betul apa itu? KBBI ya, manajemen. Manajemen ya, betul ya. Betul ya, manajemen ya. Kalau manajemen nggak ada ya di KBBI-nya. Sama seperti kita pariwisata dengan parawisata gitu kan. Ada di mobil itu kadang kita lihat parawisata apa pariwisata yang betul itu? Pariwisata ya. Pariwisata ya. Nah, kadang-kadang kita kan itu ya, kalimat-kalimat baku yang harus punya KBBI-nya. Jadi manajemen pangkalan data ya. Manajemen kita sering dengar kan, manajemen itu apa? Manajemen itu menyelesaikan sebuah persoalan dengan bantuan orang lain gitu ya, cara umumnya ya. Jadi kalau kita sistem ya, nah, kalau manajemen itu
manajemen kepemimpinan misalnya. Seorang pemimpin misalnya harus bisa melibatkan bawahan, itu kan manajemen ya, mendistribusikan kekuasaan, kemudian apalagi menanamkan pengaruh. Nah, itu kan manajemen ya. Manajemen pangkalan data, berarti kan kita nanti juga pasti akan mengelola data itu ya. Pangkalan, kalau pangkalan ini kita sering dengar ya, pangkalan ojek. Nah, ini bisa saja ini kalau di data ya basis ya, basis data kita dengar kan, basis data kan pangkalan data. Di basis data bisa basis. Nah, kalau data, nah nanti kita akan cari data itu apa gitu ya. Nah, kita akan lihat dari materi yang silabus yang kita punya ini. Jadi manajemen pangkalan data itu secara umum kita melihat bisa memungkinkan pengertiannya ya, kita akan mengelola data dalam satu basis data, satu pangkalan data gitu kan. Begitu ya, memanajemennya. Bagaimana kita manajemen itu kan pengelolaan ya. Kalau tadi Bapak sampaikan pengelolaan dengan melibatkan pihak-pihak lain kan. Nah, itu kalau dibuat pengertian. Nah, sekarang kita buat pengertian tanpa ada melihat dari konsep ya. Nanti kita minggu depan kita mulai dari bicaranya dari dari buku, dari jurnal, dari apa. Kalau sekarang kita karena ini pengenalan silabusnya, nah kita akan bicara secara umum saja gitu ya. Manajemen pangkalan data. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau searching, sekali searching di Google sudah ketemu ya. Nah, tapi kita pengen memahami dengan bahasa kita gitu kan. Nah, jadi bisa saja dimaknai pengelola data dengan satu basis ya, satu pangkalan ya, basis. Nah, kalau kita dengar basis slang, nah itu kan berarti kan kumpulan anak-anak slang ya gitu ya. Basis apalagi kalau di partai itu basis PDI misalnya, berarti kan kumpulan mangkalnya orang-orang PDI gitu kan. Nah, itu ya, jadi kita biasanya gitu aja ya. Kalau Bapak memahami semua pengertian tuh dari dengan bahasa kita ya. Karena kita sudah begitu ya, S1 sudah bukan lagi menghafal. Kalau Anda baca kan menghafal, ini sering Bapak sampaikan, manajemen pangkalan data bla 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 dari pengertian ya. Terus kita mau hafalkan itu udah ada ini lagi ya. Memang biasanya dari baca dulu, kemudian kita buat dengan bahasa kita. Itu yang sering Bapak sampaikan. Oke, baik itu ya. Intinya kita ini hanya berbicara bagaimana mengelola data dalam suatu basis atau server atau pangkalan ya, pangkalan data tertentu gitu ya. Nanti kita itu yang akan kita bahas dalam satu semester ini ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ininya ya, tema-tema apa saja yang kita akan bahas. Nah, tapi sebelumnya, oke, tadi yang atas tadi ya. Kalau Bapak memahami, angkat yang ke atas, tadi ke atas dikit lagi. Ke atas, judul, oke ya. Kalau bahasa Bapak tadi ya, manajemen pangkalan data adalah mengelola data dalam satu basis data tertentu atau pangkalan data tertentu ya, untuk misalnya menyelesaikan satu aktivitas atau satu pekerjaan. Itu misalnya Bapak, ini kan sama-sama kita belum melihat ini ya, belum melihat satu konsep. Oke, nih Bapak lihat dua orang saja, satu cewek, satu cowok. Artikan itu apa saja. Nah, pangkalan data itu apa? Semampunya. Silakan mau searching, mau apa. Pangkalan data itu ya, manajemen pangkalan data itu, baru kita lihat satu persatunya. Oke, ini Faisal coba. Faisal ya. Faisal, apa? Manajemen pangkalan data. Dengan bahasa diuraikan, silakan diuraikan pangkalan data, manajemennya, pangkalannya atau datanya, atau langsung saja Pak. Manajemen pangkalan data adalah misalnya pengelolaan apalah gitu ya, disebutkan. Silakan, Faisal ya. Proses ya. Tentang di dalam sebuah
organisasi. Nah, sedangkan pengalaman Di dalam satu organisasi terkait dengan data-datanya gitu. Ya. Kalau diuraikan dalam satu kalimat gimana? apa Pak? Kalau kalau diulang lagi, coba diulang lagi, apa manajemen pengolahan data adalah, boleh silakan kalau mau ngelihat pakai Google, pakai apa, kan ini sudah teknologi ya, sudah kita jangan sampai mati langkah gitu kan, mau pakai aplikasi, mau pakai apa, intinya kita ini kan masih umum kata Bapak kan, kecuali nanti kalau sudah ini harus pakai sumbernya apa gitu ya. Sekarang sebutkan saja apa tadi proses Nah, putus lah. putus-putus ya, Apa ya? gimana? Hilang suaranya, bisa? Paling sederhana itu lihat di Wikipedia ya, paling itu ya, paling apa, paling cepat mencari satu pengertian di situ ya. Wikipedia langsung ketemu gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya apa ya, ya mahasiswa harusnya apapun ya Google itu bisa ini ya, untuk sekedar ini ya, sekedar eh, apa menguraikan satu pengertian, satu apa ya, jadi kita bisa secara cepat gitu. Apa mana tadi Eh, siapa tadi yang hilang ya, dia bilang tadi proses dalam satu organisasi ya gitu ya, Bapak kedengeran gitu, kemudian eh, ya putus ya. Oke, satu lagi gak apa-apa. Nih, satu lagi bisa Puji ya. Oke. Nadia ya. Iya, ada namanya ya. Itu Nadia nih. Farah Lestari. Ya Nadia coba. Manajemen pengolahan data. Iya. Manajemen pengolahan data itu mengolah basis data serta menjalankan operasi data yang diminta oleh banyak pengguna. Operasi gimana tadi? Mengelola basis data serta menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Ya, mengelola ya, pengelola ya. Manajemen kan pengelolaan. Sementara pangkalan datanya diubah menjadi basis data tadi ya. Basis data sama dengan basis data yang diperlukan oleh pengguna. Ya, silakan itu bisa saja ya Anda buat pemahaman itu. Berarti kalau kita mau pahamkan itu ada tiga unsur ya tadi, basis data, pengguna, satunya apa tadi? Apa tadi pengertiannya? Basis data, menjalankan operasi sama Ya, operasi, basis data, pengguna. Nah, tiga kalimat itu kita ingat, tiga kalimat itu, kemudian tinggal kita nggak usah lagi ngelihat tag itu. Jadi kita membaca itu seperti itu ya. Baca, oh ini manajemen pangkalan data, ada tiga kalimat yang kita ingat, proses, apa tadi ada pengguna, kemudian basis data. Nah, tinggal buat aja dinarasikan, misalnya manajemen pangkalan data adalah sebuah sistem yang memproses basis data yang digunakan oleh pengguna, ya kan bisa gitu ya. Tapi kita ada tiga apa ya, indikator lah, unsur lah gitu. Nah, kita pegang itu, jadi
bahasanya dengan bahasa kita. Nah, kalau kita mau dihafalkan itu tadi kan ya lupa lagi kan. Tapi kalau ingat tiga tadi, tiga ada pengguna, ada basis data, ada proses. Nah, kalau dibuat pakai bahasa sendiri coba kita. Ada tiga kalimat itu, Nadia buat sendiri kalimatnya gimana coba? Diacak-acak itu kan bisa, tapi yang penting ada tiga itu. Ini sering yang Bapak sering sampaikan. Coba sekali lagi. Acak kalimatnya apa ya? Iya, kalimatnya kan ada tiga tadi yang kita ingat itu ya. Ada proses, apa tadi ya? Ada operasi sama Oh pengguna. ya, operasi sama pengguna ya. Nah, coba dibuat Operasi yang diminta oleh banyak pengguna untuk mengelola basis data. operasi yang digunakan oleh para pengguna yang dikelola dengan menggunakan basis data gitu. Ya, Ya. silakan aja dibuat ininya ya. Dibuat intinya basis data tadi pangkalan data ya, diolah dalam satu pangkalan data, kemudian operasi ya proses ya, kemudian digunakan oleh pengguna. Oke, baik, ini saja ya. Nah, oke, terima kasih Nadia. Ini kita lihat sekilas materi kita ini. Yang pertama nanti ini minggu depan itu kita akan belajar mengenai memahami hierarki. Ini kan susunan ya, urutan ininya ya, data ya. Jadi apa yang dimaksud dengan data? Nah, minggu depan kita akan belajar mulai dari bit, byte, field, record, dan file ya. Kemudian file ini menjadi data, data ini menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi wisdom, kan gitu ya. Kalau kamu kita urutkan sampai hierarkinya dari paling bawah itu bit, mungkin nanti minggu depan ya kita lihat dari konsepnya ya. Kalau kita lihat di musik itu ada note gitu kan, mungkin note ya. Nah gitu kan, satu bit, byte, kemudian apa ya, field. Kalau record kita kenal ya, di arsip itu record itu rekaman ini ya, baik dari tulisan maupun yang lain yang sudah tercipta gitu kan. Jadi data itu akan tercipta kalau ada awalnya dari bitnya. Mungkin satu ini ya, kalau kita mau di nada itu ya. Kalau Bapak dulu belajar musik itu ada ya gitu, ada berapa satu note gitu. Jadi nanti bisa berubah menjadi satu kunci baru dengan chord ya. Chord baru nada ya, buat nada gitu kan. Nah, itu jadi ada unsur yang paling terkecilnya bit. Kalau di nada mungkin note ya, kalau di sini bit ya. Jadi kalau satu ini ya, mungkin kegiatan ya, misalnya perbuatan ya, itu menjadi satu kalau di kalimat kan misalnya huruf lah gitu kan ya. Huruf nanti kalau dirangkai menjadi satu buah kalimat mungkin kan, paragraf, baru sebuah buku. Jadi di data pun nanti ada seperti itu. Tapi ya seperti itu tadi, kalau mau kita urutkan bit, byte, feed, record, file kan, jadi file gitu ya. Baru jadi data gitu kan. Data mungkin kalau di ya makanya tadi kalau kita mau kaitkan dengan lebih tinggi lagi, yaitu tadi sudah dari data jadi pengetahuan kan, pengetahuan jadi wisdom, kebijakan ya. Oke, itu ini saja ya. Berarti di minggu depan kita akan belajar terkait dengan data ya, pengertian memahami data dari yang terkecilnya ya, dari bit, byte, kemudian feed. Nah, kita nanti minggu depan akan kita bahas satu persatu itu ya. Kemudian kedua, memahami konsep basis data. Nah, ini jadi pengertian nanti basis data ya, karena kita sudah pangkalan data, basis data. Nah, itu pengertian kemungkinan nanti minggu depan kita akan coba bahas itu bersama ya. Kemudian memahami struktur data ya, model data rasional dan normalisasi juga satu tema yang harus kita bahas nanti ya. Nah, kemudian memahami penggunaan program aplikasi basis data berbasis Windows ya.
the base dan access. Nah, itulah yang basis data biasanya gitu ya. Excel sebenarnya bisa ya, untuk basis data Excel itu bisa. Ini juga kemungkinan di jaringan juga sempat ya Bapak bahas itu, karena ini ada kaitannya ya. Jadi Excel juga bisa itu. Excel bisa dijadikan basis data ya. Orang bisa membuat dengan logika Excel itu bisa dijadikan basis data. SQL ya. SQL ini nanti kita query ya. Query ini pertanyaan. Jadi rata-rata kalau kita program itu kan dia akan berjalan ketika ada menyelesaikan sebuah pertanyaan, query ya. Query ini pertanyaan gitu. Jadi MySQL, nah itu kalau kita program sekarang yang basis web itu pasti extensionnya SQL ujungnya ya, MySQL gitu ya. Nah itu kalau kan biasanya ada Word, Excel, kemudian PPT ya. Nah ini ada SQL. Nah ini biasanya SQL ini mengeditnya pakai Notepad ya. Paling sederhana pakai Notepad. Nah, ini kalau di komputer tuh ada Notepad. Nanti bisa kita gunakan Dreamweaver ya. Nah, Dreamweaver itu kalau dia Notepad dia kalimat-kalimat saja ya, angka-angka misalnya, huruf-huruf. Tapi kalau sudah pakai Dreamweaver, kalau buat kotak itu sudah jadi kotak gambarnya ya. Kalau di Notepad itu kita pakai bahasa logika ya, bahasa pemrograman, kemudian extension SQL. Nah baru begitu diaktifkan di programnya, dia akan berbentuk sesuai dengan yang kita buat rancangan itu ya. Nah kalau zaman dulu nih membuat database ini memang sulit ya, orang-orang yang memang harus kuliah di bidang ilmu komputer, pemrograman ya. Nah kalau sekarang pakai Dreamweaver, nanti kita download saja Dreamweaver ya, kalimat Dreamweaver itu. Nanti kalau kita ambil aplikasi otomasi perpustakaan di internet, nanti kemudian kita ambil di exam itu ada di htdoc dengan di MySQL datanya. Nah yang di rancangan programnya itu kita buka pakai Dreamweaver, itu akan bentuknya sudah gambar-gambar ya, ada buat kartu, buat apa, nanti sudah bisa dilihat di situ. Kalau dulu Bapak sempat waktu masih semangat-semangatnya otomasi itu, Dreamweaver itu Bapak gunakan untuk mengubah misalnya running tag ya, mengubah background dan lain-lain. Itu kan warna itu kalau di pemrograman itu dia kodenya FF 3 kali, kemudian ada tanda crash gitu kan, nanti warna merah misalnya, warna hijau. Tapi kalau pakai Dreamweaver dia tinggal insert warna yang merah, nanti sudah jadi merah. Tapi begitu kita buat diklik angka gitu, dia berbentuk angka gitu ya. Jadi ada dua pilihan nanti kalau di Dreamweaver. Bisa di-download itu ya aplikasinya. Oke, baik itu. Kemudian ke bawah lagi ya, nomor 5 itu kita lihat sekilas saja ya. Komponen memahami pembuatan komponen pengolahan basis data sederhana ya, formulir, layar, dan reporting. Yaitu tadi ya, kita bisa menggunakan the best access ya, atau pasal yang sederhana. Jadi kita pakai ya minimal pakai Excel, bisa juga nanti logika ya. Kalau kita misalnya ada 100 orang pegawai di kita, nanti setiap bulan kerjanya 28, harusnya 30 hari, karena kemudian dipotong Sabtu Minggu libur, tinggal berapa dikurang 8, misalnya 24 hari, 22 hari. Tapi kalau misalnya dia hadirnya cuma 10 hari, nanti berapa gajinya. Nah itu semua data-data itu nanti kumpul dalam satu pangkalan data. Nah itu kita sudah membuat secara sederhana ya basis data gitu kan. Bahkan di Microsoft kemarin mungkin kalau kena mata kuliah komputer ya, Bapak ajarkan bagaimana kita membuat surat sambung itu kan, satu surat yang suratnya satu tapi kita bisa 100 orang ngirim ke 100 orang. Nah, kita tinggal masukkan data-data namanya di basis data itu, kemudian kita cetak itu sudah 100 ini. Jadi
dia lebih tinggi dari copy ya. Kalau copy paste kan ngopi ya. Nah, copy aja sudah lumayan cepat, tapi itu tanpa copy lagi, tinggal buat namanya, alamatnya sama misalnya golongan apa, begitu diklik, nah sudah jadi gitu kan. Nah, itu sebenarnya membuat basis data seperti itu ya. Kita punya database, kemudian kita bisa gunakan untuk apa saja. Kalau kita di Win ini, database kita kan di Pustipd ya. Data pegawai, data mahasiswa, nanti tinggal di data itu kita sebarkan melalui Silayak, melalui e-learning, melalui e-bimbingan. Nah, itu kan tetap larinya nanti satu data di servernya di kampus B kalau sekarang ya. Kalau dulu kan di sini ya di kampus A, sudah pindah ke kampus B. Nah, itu servernya di sana karena sudah layanan sudah online ya. Oke. Kemudian yang keenam, memahami pemrograman sederhana, pengelolaan basis data, menu perhitungan ya, dan lain-lain. Nah, itu jadi kita merancang satu program basis data. Nah, itu kadang-kadang kita kalau kita sudah tahu ya pakai sistem PHP MyAdmin ya. Nah, itu kita ambil, ini Bapak pernah coba ini, seluruh aplikasi yang sederhana ada di internet kan dikasih secara gratis. Misalnya aplikasi minimarket, klik kena minimarket ya. Nah, itu kalau kita sudah tahu sistem pemrograman basis data, pasti nanti ini ada bangunan rumahnya, ini ada datanya gitu kan. Datanya MySQL, bangunan rumahnya ya dia pakai sistem basis web kan. Nanti tinggal kita edit lagi itu kan, kita rancang lagi sesuai dengan tambahan menu-menu, fitur-fitur menu lainnya gitu kan. Nah, itu bisa kita edit seperti itu ya. Jadi kita bisa meningkatkan sering Bapak sampaikan juga ini, kita bukan hanya sebagai pengguna tapi naik sebagai administrator ya. Kalau programmer mungkin harus kuliah di bidang komputer dulu ya, minimal jadi administrator yang bisa mengedit-edit lah ya, punya admin, punya login adminnya. Baik, itu yang ini ya topik bahasan ada 6 garis besarnya. Karena topik intinya ini ada 5 ya. Nanti dari pengertian sistem pangkalan data, kemudian konsep basis data, struktur data, hampir sama ya. Ini kemudian penggunaan program SQL ini 6. Intinya ini yang harus bisa ya, mulai dari tadi satu pengertiannya basis data. Nah, ini bisa dipecahkan mungkin di bawahnya, coba lihat. Ada berapa tuh? Ada 10 kan? Geser lagi ke bawah. Soalnya ya. Oke, ya ada 10 ya. Nah, minimal ada 10 itu kalau ini yang kita bahas ya. Jadi ini pasti nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini penggunaan program aplikasi QBE ya, query by example. Nah, kita juga nanti bisa cari ya, bahkan bukan hanya pengertiannya ya, di internet itu sekarang kita bisa ambil aplikasinya gitu kan. Aplikasi QBE misalnya ada nggak? Nanti tinggal di-download ya, kita pelajari atau kita lihat tutorialnya di YouTube. Jadi kadang-kadang itu tadi ya Bapak sampaikan bahwa dosen ini kan pemantik ya, membuka inspirasi saja gitu ya. Nanti sendiri yang bisa mengembangkan gitu kan. Kemudian ketujuh, pembuatan komponen pengolahan basis data sederhana, formulir, layar, dan reporting, pelaporan ya. Pelaporan. Jadi biasanya kalau kita membuat satu program itu sudah mulai dari input sampai output ya, sampai pelaporan sudah dirancang ya. Jadi bisa silakan nanti dibuat ya. Kemudian membuat pemrograman sederhana, menu perhitungan ya, perhitungan ya itu ya, dan lain-lainnya ya. Silakan nanti itu coba nanti ya, kita nanti pilih saja mau pakai Excel, mau pakai Access ya. Kalau Access dulu Bapak pernah juga ya, Access ini waktu Bapak belum ke dosen ya, masih di akademik di Fakultas Dakwah malah dulu Bapak ya. Itu kalau dulu sistem akademik kita SIMAK ini pakai Access dulu ya. Nah, itu dulu Bapak sempat karena tugas di sana ya ini, tapi sebagai pengguna saja ya, ini ada program akademik gitu kan. Kemudian
Jadi kalau nginput nilai mahasiswa, nginput jadwal, itu dulu pakai akses. Nah, kemudian karena sudah basis web ya, migrasi kita ke web. Nah, sekarang pakai SIMAK ya, SIMAK layanan online sudah basis web, itu sudah pakai MySQL ya, sudah pakai PHP MyAdmin itu kan. Kemudian evaluasi. Oh ya, evaluasi ya. Tetap ya kita mengevaluasi sistem manajemen basis data. Nanti bagaimana ketika program itu sudah dibuat, kita evaluasi ya proses mungkin bekerjanya seperti apa ya. Nanti juga kita akan lihat dari berbagai macam sumber. Baru kemudian praktek sistem manajemen basis data. Ya, nanti kita coba pakai apa ya, misalnya yang tentang perpustakaan saja ya. Mungkin bagaimana membuat apa ya, mengelompokkan misalnya pembuatan kartu anggota ya, tapi kita pakai basis data. Kita buat kartu anggota tapi masuk dalam satu pangkalan data. Ketika kita panggil kita bisa ini ya, bisa ada datanya. Bahkan sekarang itu orang membuat basis data itu di internet ya, pakai Google Drive ya. Nah, jadi kalau kita mau simpen seluruh data kita ya, misalnya ijazah kita dari SD, SMP, SMA, nah sampai SMA ya, nah, itu bisa disimpan di Google Drive. Kemudian kita buat alamatnya ya, satu saat kalau kita ambil bisa gitu ya, orang lain minta pun bisa ya. Nah, misalnya tentu dengan password ya, passwordnya bisa. Jadi itu ya sebenarnya basis data Google Drive itu bagian dari basis data juga kan pangkalan data ya. Kita buat seluruh data kita, kemudian kita kapan perlu kita ambil gitu kan. Nah, kalau sekarang membuat pangkalan data orang sudah pakai hosting dibuat di website ya. Nah, itu kan data-data kita ada. Sama seperti kita di Porlab Dikti ya. Nah, Porlab Dikti itu kita bisa dicek itu ya, bagaimana NIM kita masuk enggak di data Porlab Dikti. Itu kan sebenarnya basis data ya. Coba kita lihat di Porlab Dikti ya, kita cek ada nggak namanya di sana. Kalau nggak ada, sama seperti Bapak, dulu Bapak kuliah misalnya S3, masih nggak di Win Jogja, tinggal klik NIM-nya saja. Nah, ini sebenarnya melacak kita ya, jadi mahasiswa ilegal apa tidak gitu kan. Kan rata-rata kan gitu ya, mahasiswa masuk di perguruan tinggi tidak terdata di Porlab Dikti itu ilegal. Coba bisa, ini siapa tadi? Ini yang buka ini siapa? Sonya ya. Sekali aja nih, karena sini sudah ini ya. Andaikan ini kita akan praktek, kita ingin melihat basis data di Porlab Dikti. Coba lihat Porlab Dikti gitu, tulis saja situ. Mau lihat kita ini jadi mahasiswa apa enggak gitu kan? Gitu kan? Nah, ada dua macam ya. Coba lihat yang atas apa yang bawah. Jangan klik. Ya klik atas dulu. Kalau enggak nanti yang bawah. Jangan sampai bisa juga dari sini, ini yang lama ya. Mungkin yang back aja, back yang baru. Ada yang baru itu back lagi di bawah. Sama aja. Nah, ini yang bawah ya, yang ini ya. Coba ada nggak nama Sonya ini masuk nggak di Porlab Dikti gitu ya, di basis data dia kan? Ini kan basis data ini. Kita sebenarnya sudah belajar basis data. Coba NIM mana tadi di atas? Nah, itu masukkan perguruan tinggi apa tuh? NIM apa ya? Nama atau NIM ya? Coba NIM saja bisa nggak? Atau misalnya kita cari perguruan tingginya dulu ya. Coba NIM aja dulu. NIM-nya ingat nggak berapa? Nah, itu ya, muncul biasanya ya. Ada nggak nama di situ? Nah, itu soundnya di bawah ya, paling bawah ya. Klik. Coba klik. Aktif udah. Kapan dia masuk? Nah, itu benar ya. Kuliah di mana itu? Misalnya kuliah di Win Raden Patah, ilmu perpustakaan kan? Nah, ganjil masuk semester ganjil. Nanti selesai kapan gitu ya? Kalau Bapak, kalau bisa dicek NIM Bapak yang ini, Bapak selesainya sudah ada gitu kan?
Zaman dulu ini nggak ada. Nah ini kuliahnya ya, aktif aktif 2019, aktif aktif gitu kan, riwayat studi. Nah ini kan kadang-kadang yang, nah orang membuat basis, ini kan basis data ya, tapi ini sudah basis website ya. Jadi perguruan tinggi sudah tersambung dengan Porlab Dikti. Nah kalau kita tidak ada di sini, nah itu ijazah kita yang tidak di anu itu ya, tidak di ilegal itu kan. Nah ini yang terbaru ini sudah seperti ini ya, jadi kita bisa cek gitu. Nah kalau misalnya belum ada di sini, cepat-cepat melapor ya. Jadi jangan kuliah-kuliah baik kayak kuliah-kuliah baik kan tahu-tahu, nah Pak, tidak masuk nama aku di Porlab Dikti kan. Nah itu di Pustipede ya, Pak ada nggak? Tapi biasanya masuk ya. Tapi walaupun seperti itu ya, kita yakin kita jadi mahasiswa. Tapi kita kan harus ngecek gitu, bener nggak gitu kan? Jangan-jangan saya nggak masuk gitu di sini gitu kan. Sementara ini nanti orang kalau ngecek mau kerja nih kuliah di mana ya, di UIN. Nah, tinggal masukkan NIM kan tadi sudah muncul gitu kan. Nanti bakal tamatnya tahun berapa ada itu ya. Ini kalau Bapak dulu NIM-nya ini kalau tuliskan NIM di situ, nah Bapak sudah ada ya. Bapak kuliah tahun berapa gitu kan. Tapi yang terakhir aja ya, yang dulu yang zaman dulu belum ada kan. Kalau sekarang tuh ijazah pun nanti pakai barcode kan. Nah, dari sini orang-orang di Dikti sudah menggunakan ini ya. Ya, ini nanti bisa kita kembangkan di perkuliahan ya. Oke, baik. Itu apa? Soalnya terima kasih ya. Coba kita tutup apa materi-materi kita tadi sudah ini ya, sudah seperti itu yang ada berapa hampir 10 ini ya, ada 6 yang intinya tadi ya. Kemudian ada 10 yang kita sebarkan, yang kita uraikan nanti itu yang harus kita pelajari ya. Sebenarnya antara mata kuliah satu dengan yang lain, terutama tentang komputer ya, ada saling berkaitan biasanya ya. Ketika kita bicara jaringan, pasti juga ada basis datanya ya, karena juga tanpa ada basis datanya dia jaringannya tidak akan bisa berkembang gitu kan. Terus belajar komputernya ya karena memang menggunakan komputer, jadi tapi mungkin porsinya lebih spesifik lagi gitu aja ya. Nah itu ya, itu secara sederhana ya untuk pertemuan kita yang awal ini. Jadi anggaplah kita sudah ada dosennya Bapak gitu kan. Di Bapak cuma satu mata kuliah ya? Satu ini aja kan? Iya, Pak. Ya, ya. Jadi tinggal kita apa ya? Artinya ya bersama-sama komunikasi saja. Nanti kalaupun ada saatnya mungkin ada, kita kan bisa berencana ya, satu langkah ke depan tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan kita maksimal terus ya apa masuknya apa sesuai dengan jadwal gitu kan. Sebelum Bapak tutup, silakan ada yang ingin bertanya, silakan ya. Tentang apa saja ya, tentang perkuliahan misalnya, tentang yang kemarin misalnya Pak, ngapa nilai aku kecil gitu kan. Dan ya tidak ada, ya itulah ininya ya, itulah hasilnya gitu kan. Kemudian protes juga ya sudah tersistem, sudah biasanya kalau sudah dikunci itu tidak bisa lagi dikotak-atik lagi kan. Jadi dari awal inilah kita ininya ya, kita sendiri yang menatanya kan. Bapak hanya melihat rekam jejak saja gitu kan. Ini maksimal perkuliahannya masuk, kemudian sudah itu aja sudah bagus kalau dinilai di Bapak ya. Silakan satu orang aja minimal atau 2 orang, silakan tanya ya, apa saja. Ya. Ini nanti apa kayak kelompok, kayak diskusi kelompok gitu. Ini ya kita ya sebenarnya kalau mau ini dari Muhammad Abiansa ya, idealnya kita perkuliahan itu ada kehadiran 10% gitu kan, kehadiran 10%, kemudian ada keaktifan ya, keaktifan 10%. Kalau kita ada bertanya kemudian apa, itu ada nilainya 10% gitu kan. Kemudian ada
makalah ya. Makalah, nah, biasanya ada 10%. Nah, kemudian ada UAS ya, UAS 30%, UTS 40%. Jadi 100% kan? Nah, gitu ya. Nah, kemungkinan kalau misalnya memang Bapak tidak membuat tugas ya, berarti yang 10 itu ya masuk di dalam keaktifan, bisa saja ya. Jadi itu ini ya, apa nanti kita lihat saja kalau memang harus ada kelompok ya. Kelompok misalnya diskusi, tapi biasanya Bapak juga jarang ini juga ya. Yang penting kelompok, kemudian kita sama aja dengan diskusi ya. Nah, misalnya kita paparan bisa saja nanti, tapi seperti yang di semester kemarin sebenarnya Bapak tidak ada kelompok ya, tidak ada bahkan tidak ada buat tugas ya. Artinya murni satu perkuliahan juga. Sebenarnya kan pada saat Bapak nyuruh nanti di satu saat di perkuliahan kan ada satu tema, kemudian cari kemudian sumbernya dari mana, kemudian apa pengertiannya, itu juga sebenarnya sudah, kalau menurut Bapak sudah masuk di salah satu yang 10% itu ya. Jadi kemungkinan antara keaktifan dengan makalah itu mungkin Bapak digabung situ juga ya. Jadi mencari sumber ya, kemudian kita apa yang Bapak tanya, kemudian dijawab dengan sumber-sumber tertentu. Nah, itu kalau Bapak anggap sebagai 10%. Jadi tidak melepas dari format atau ini apa yang harus masuk dalam nilai itu ya, misalnya seperti kehadiran, kemudian keaktifan, makalah ya, atau nanti mungkin ya buat makalah, tapi Bapak sebenarnya tidak mau membebankan gitu ya, buat makalah juga ini ya, penting sama saja menyelesaikan satu tema gitu kan. Biasanya di S2 seperti itu ya, satu tema kita berganti satu ada 12 itu. Bapak buat 12 itu kan. Itu kan membebankan juga sebenarnya. Memang sih ini ya. Memang sih mungkin maksimal ininya ya, tapi Bapak pikir sepanjang masih bisa, itu khusus untuk Bapak ya. Kalau dosen lain silakan. Mungkin ada yang buat makalah terus misalnya tiap hari ya, silakan saja, kita serahkan kepada dosen masing-masing. Tetapi yang inti itu kan UAS dengan UTS itu yang 30-40% ya. Kemudian kehadiran, keaktifan, dan makalah. Nah, itu. Nah, makalah bisa saja Bapak alokasikan ke keaktifan juga nanti bisa ya. Ya, intinya kemungkinan ya, tapi Bapak tidak ini ya. Mungkin satu saat Bapak buatkan tugas misalnya kan. Ada ya. Pada saat nanti mungkin bisa saja Bapak ambil makalah, khusus untuk makalah itu pada saat kita kemungkinan ya memang tidak bisa nih yang masuk ya, anak ini tidak bisa ini, Bapak tampilkan satu tema tertentu, nah, kemudian buat, nah itu kan sama dengan makalah ya, artinya kita buat tapi tanpa di print kan secara elektronik, nah itu bisa. Jadi makalah kemungkinan muncul, kemungkinan tidak, nanti Bapak akan lihat kondisi, kemungkinan kalau misalnya tidak bisa hadir ya, tidak bisa hadir atau apa, nanti Bapak buatkan satu tema, nanti masukkan di e-learning, kita bahas gitu ya. Nah, jadi kan sama itu membuat sebuah makalah ya. Mudah-mudahan saja kita aktif terus, jadi makalahnya tidak ini ya, tidak banyak gitu ya. Kalau setiap pertemuan buat makalah juga Bapak anggap membebankan ya. Tapi Bapak punya prinsip itu ya, mudah-mudahan jangan sampai membebankan gitu. Tapi pada saat ada kondisi yang seperti itu, kemungkinan ya Bapak buat makalah, karena nanti ada nilainya juga kan. Jadi kita tidak ada yang kalau bisa tepat waktu, begitu memang jadwalnya UAS, UTS, kita akan UAS dan UTS ya. Jadi tidak ada
waktu yang satu minggunya tersia-sia mungkin ya. Jadi bisa nanti di luar UTS dan UAS itu kan artinya kan kita mengerjakan mungkin tanpa belajar kan, atau bisa saja nanti UASnya Bapak buatkan sehari sebelumnya terus kemudian masuk. Jadi kita nanti dengan kondisi saja lah ya. Tapi untuk makalah siap-siap saja kalau kita memang tidak bisa hadir gitu aja ya. Tidak bisa hadir, Bapak akan tampilkan satu tema yang kemungkinan itu yang Bapak anggap sebagai makalah mungkin ya. Jadi ada masuk ke nilai yang 10% itu. Ya, intinya Bapak hanya ingin mengharapkan perkuliahan kita ya fokus saja ya sama waktu hadir, waktu masuk gitu aja. Sudah alhamdulillah ya, kita tidak ada yang misalnya bolos ya, apalagi sampai 3 kali tadi yang Bapak sampaikan. Itu sudah Bapak anggap sudah maksimal lah untuk nilai ya. Baik, itu ya Muhammad Abiansa ya. Jadi makalah mungkin bisa di antara 16 kali itu paling ada sekali mungkin kalau kita memang tidak bisa nian ya Bapak. Kalau memang tidak bisa nian baru masuk ya, tidak masuk ya. Tapi kalau masih bisa, walaupun ada waktu setengah jam, Bapak tetap usahakan masuk ya. Baik, itu masih ada? Oke ya. Kalau tidak ada, berarti itu saja mungkin ya untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah pertemuan pertama mata kuliah ini, mata kuliah manajemen pangkalan data ini. Ya, dosennya Bapak, mudah-mudahan kita tinggal 15 kali lagi pertemuan kita bisa maksimal dan bisa hadir terus. Itu saja mungkin ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya, terima kasih ya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presensi jangan lupa ya. Masih ada waktu 1/4 jam lagi kan? Ya, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum.